Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah kaki kita di dalam keimanan sehingga kita bisa tampil menjadi hamba-hambanya yang istiqomah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia sempurna, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya hingga kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih ada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan yang di dalamnya terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu hijrahnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa besar sebetulnya di dalam bulan Muharram ini. Di antaranya mendaratnya perahu Nabi Nuh, kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala dari dibakar oleh Raja Namrud, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula di dalam bulan Muharram ini kita juga diperintahkan untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu Tasu'a dan Asyura. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Juga di bulan Muharram ini kita sangat dianjurkan untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Sungguh pun memberikan santunan kepada anak yatim itu enggak mesti di bulan Muharram. Artinya di luar bulan Muharram juga sangat baik. Nah, cuman sudah menjadi suatu kebiasaan di bulan Muharram ini banyak umat Islam yaitu menyantuni anak-anak yatim. Bicara bulan Muharram berarti bicara bulan Hijriyah. Bicara bulan Hijriyah berarti kita mengingat tentang hijrahnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat selalu peristiwa ini. Jangan sampai kita melupakan sejarah hijrahnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada nilai hikmah yang sangat luar biasa. Di mana kita punya Nabi melangsungkan hijrah itu, yang pertama dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Baqarah 228. Allah perintahkan kepada Nabi untuk berhijrah. Apa alasannya? Alasan yang pertama, diperintahkan untuk hijrah karena kondisi dan situasi yang mengharuskan kita punya Nabi hijrah. Bukan karena takut sebetulnya, tapi situasi udah sangat gawat sehingga Allah perintahkan kita punya Nabi hijrah. Karena kalau dibilang Nabi takut, harusnya dari awal beliau menyebarkan risalah, menyebarkan kalimat la ilaha illallah secara terang-terangan. Saat itu pula kita punya Nabi mendapatkan intimidasi
Maka saat itu pula harusnya kita punya Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah, tapi tidak. Kurang lebih berdakwah di kota Mekah secara terang-terangan itu 11 tahun lamanya, nggak main-main. Dulu kita punya Nabi itu dikasih gelar, dikasih julukan oleh orang-orang Mekah dengan gelar Al-Amin. Nggak ada satu manusia pun saat itu dan hingga saat ini dikasih gelar sama masyarakat yaitu Al-Amin, nggak ada. Hanya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan manusia dikasih gelar Al-Amin, artinya manusia yang jujur, manusia yang dapat dipercaya. Anda bisa bayangkan bagaimana perangai beliau sampai dikasih gelar Al-Amin, bagaimana akhlaknya. Subhanallah, nggak main-main ini kita punya Nabi. Tapi pada saat beliau diperintahkan oleh Allah secara terang-terangan berdakwah, yang kemudian beliau mengumpulkan penduduk kota Mekah. Kenapa nurut dikumpulin? Karena tadi Al-Amin, Nabi ini orang yang sangat jujur, dapat dipercaya, ucapannya itu didengar. Maka ketika penduduk kota Mekah disuruh kumpul, kumpul itu. Begitu kumpul, apa yang terjadi? Nabi kita pidato, ceramah, kalau kayak sekarang nih, di dalam konten ceramahnya, isi ceramahnya mengajak manusia untuk meninggalkan menyembah berhala, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi, saudara? Udah dikumpulin, orang nurut pada kumpul, cuma disuruh ninggalin berhala, disuruh nyembah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di antara mereka, wa fi riwayatin Abu Jahal yang berkata, apa dia bilang? Taballak alihada jama'tana ya Muhammad. Kalau bahasa kitanya nih, kurang ajar kau, kumpulkan kami hanya suruh mendengar ucapan seperti itu. Mulai saat itu yang tadinya Nabi kita dikasih gelar Al-Amin berubah menjadi Al-Kadzib, Al-Majnun, macam-macam udah gelarnya. Padahal puluhan tahun dikasih gelar Al-Amin gara-gara menyampaikan risalah tauhid, mengingatkan manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung berubah julukannya. Ini sunatullah, kalau ngajak kebaikan ya seperti itu resikonya. Ngajak kebenaran ya siap-siap tuh. Kalau bahasa sekarang dibully, begitu udah siap itu. Dulu Nabi nyaman dipanggil Al-Amin, tenang. Begitu menyampaikan risalah tauhid langsung berubah jadi Al-Kadzib, Al-Majnun. Gak cukup sampai di situ. Mulai saat itu permusuhan terhadap Nabi terus berlanjut. Sampai akhirnya ketika kita punya Nabi berdakwah sudah banyak pengikutnya, mereka pun tidak berhenti berupaya bagaimana caranya menghentikan dakwah Nabi yang dianggap membawa agama baru, ajaran baru, mau menghilangkan ajaran nenek moyang, kira-kira seperti itu. Akhirnya ekstrim mulai itu. Kita punya Nabi lagi sholat, maaf, kepalanya yang mulia dikasih kotoran onta. Tujuannya biar apa? Biar jerak. Tapi apa yang terjadi? Enggak, Nabi enggak ada urusan, lanjut terus berjuang. Begitu pula ketika Nabi sholat, lehernya dililit sampai lidahnya menjulur, matanya melotot, sampai Siti Fatimah, putri beliau itu marah, tapi dilarang sama Nabi dengan alasan ini belum pada paham nih. Kalau mau hijrah saat itu tuh udah mulai intimidasi fisik, saudara. Enggak, Nabi enggak hijrah, bertahan tetap. Lalu kemudian para pengikutnya satu persatu diteror. Sayyidina Bilal bin Rabah sampai disiksa, yang akhirnya ditebus Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Sumayyah, seorang wanita, diteror, disuruh keluar dari ajaran Nabi Muhammad, dari agama yang dibawa Nabi Muhammad, sampai dibunuh. Mulai fisik tuh, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Apa Nabi hijrah? Enggak, Nabi enggak ninggalin. Tetap beliau bertahan. Kenapa? Karena belum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh kalau takut tuh udah mulai fisik itu, ada nyawa itu. Enggak, Nabi kita tetap bertahan, saudara. Sampai akhirnya
nyaris hilang akal mungkin nih orang-orang kafir Mekah saat itu. Untuk menghentikan dakwah Nabi, akhirnya yang tadinya keras berubah jadi lunak. Keras sampai ada yang meninggal, ada yang dibunuh, disiksa, akhirnya agak melunak. Yang kemudian tawar-menawar kepada Nabi. Yang pertama yang Nabi ditawarin apa? Ya Muhammad, gini aja deh. Kayaknya lumayan capek juga nih, aneh nyegah ente untuk dakwah tapi lanjut terus. Maunya ente apa ini? Kalau ente mau duit, kita kumpulin semua sekota Mekah buat ente, yang penting berhenti ini dakwah. Ditolak sama Nabi. Oh mungkin mau jabatan, mau tahta, siap dah kita angkat ente jadi raja, kita semua nih jadi rakyat. Ditolak sama Nabi karena bukan itu tujuannya. Bahkan kepengen perempuan kali ini Muhammad nih, kita kumpulin wanita tercantik di kota Mekah sebanyak-banyaknya buat ente Muhammad. Ditolak sama Nabi karena tujuan dakwah Nabi itu bukan untuk harta, bukan untuk tahta, bukan untuk wanita, tapi untuk mengembalikan fitrah manusia yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lama-lama ditawarin ini, tawarin itu, tawarin ini, Nabi tolak, dakwah jalan terus. Akhirnya ada penawaran lagi. Datengin lagi tuh kita punya Nabi. Ya udah begini aja deh Muhammad, ente duit nggak mau, perempuan nggak mau, tahta nggak mau. Kalau begitu kita berbagi aja dah. Habis ente dilarang juga susah banget nih. Dakwah terus, berjuang terus, kira-kira begitu. Bagaimana kalau sehari menyembah Allah, sehari menyembah berhala? Tuh penawaran yang luar biasa tuh. Kalau bahasa sekarang toleransi, mungkin begitu. Sehari nyembah Tuhan kamu, sehari nyembah Tuhan kita. Nabi ditawarin seperti itu. Apa yang terjadi? Kalau harta, Nabi yang nolak. Kalau tahta, Nabi yang nolak. Wanita, Nabi yang nolak. Tapi ketika tawar-menawar urusan menyembah, urusan akidah, ini bukan Nabi lagi saudara yang menolak, Allah langsung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir bahwasanya engkau tidak menyembah apa yang mereka sembah. Jadi penawaran pencampur adukan agama bukan barang baru. Dari dulu udah ditawarin, kita punya Nabi. Kalau istilah mereka toleransi, padahal bukan toleransi, mungkin toleransi namanya ini. Saya mau tanya nih sama jamaah, nih akidah nih, jawab yang kompak. Semua agama sama atau beda? Orang kencang, sama atau beda? Islam misalkan ya, sama Kristen, dari nama sama atau beda? Tempat ibadahnya, yang disembah, kitab sucinya beda. Dari nama udah beda, gimana mau sama? Sampai ada yang mengajarkan ke umat Islam, disuruh mengakui kebenaran semua agama, bahkan mereka meyakini semua agama tuh pasti masuk surga. Gimana ceritanya? Surga itu dibuat oleh Allah, dasarnya la ilaha illallah. Siapa yang menerima kalimat ini surga. Siapa yang menolak kalimat ini neraka. Itu surga neraka dibangun sama Allah. Jadi Nabi udah ditawarin. Makanya bersyukur nih di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah. Walaupun masih didorong-dorong suruh dibubarin begitu. Yang terakhir bikin fatwa haram salam lintas agama. Ada anggota DPR yang protes kan sambil geledek gini. Anggota DPR taunya urusan negara aja dah, jangan ikut campur urusan agama. Urusan agama nih biar ulama. Betul apa betul? Salam lintas agama kenapa dilarang? Karena mengandung doa. Mengandung doa, hati-hati. Ini bagian dari akidah. Makanya MUI mengeluarkan fatwa kalau mau salam masing-masing aja agama. Jangan dicampur-campur. Ini nggak beda dulu Nabi ditawarin sehari nyembah Allah, sehari nyembah berhala. Saya mau tanya, tawaran seperti itu diterima atau ditolak sama Nabi?
ditolak. Yang memerintahkan penolakan bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, diintimidasi udah, ditawarin harta tahta wanita udah, sampai akhirnya ditawarin sehari nyembah Allah, sehari nyembah berhala juga udah. Semua itu tertolak. Puncaknya yang akhirnya Nabi kita hijrah, pada saat itu orang-orang kafir kumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa ya kayak sekarang gedung DPR mungkin begitulah, buat musyawarah. Ada 12 suku di kota Mekah saat itu kumpul semua para pentolan-pentolannya ini. Nah, di antara mereka yang sedang bermusyawarah ini nyelip satu kakek-kakek. Nggak tahu dari mana datangnya, dia udah ada di situ. Mungkin karena nggak enak, jadi si kakek-kakek ini nggak disuruh keluar karena udah tua. Dalam tarikh atau sejarah Islam, si kakek-kakek ini pakai pakaiannya itu kayak bangsa Najd. Najd itu kalau sekarang Riyadh, 1000 km arah timur dari Saudi. Pakaiannya kayak orang Najd. Ternyata siapa kakek-kakek ini? Tidak lain tidak bukan iblis yang menyerupai manusia. Loh, kenapa iblis sampai serius tuh nyerupain manusia segala? Karena yang mau dihadepin ini bukan orang sembarangan. Nabi akhir zaman, Nabi yang paling top, yang paling istimewa, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis turun tangan nggak main-main, langsung merubah dirinya atas izin Allah tentunya, yaitu seperti wujud manusia. Jadi iblis dulu ngadepin Nabi serius tuh, sampai berubah wujud jadi manusia. Gimana caranya untuk menghancurkan Nabi? Kalau ngadepin umatnya udah nggak perlu lagi rubah wujud jadi manusia, karena manusia banyak yang udah kayak iblis, jadi udah nggak repot-repot lagi. Udah gampang ngegelincirinnya, gampang ngegelincirinnya. Wah, ini ngadepin manusia super, nggak sembarangan. Singkat cerita, di antara mereka ada yang mengusulkan, udah gini aja nih, kalau Muhammad pengen berhenti dakwanya gampang, kurung aja di rumah, gak boleh keluar tuh Muhammad. Kalau bahasa kita tahanan rumah. Lalu kemudian di antara mereka ada yang bilang, jangan, tetap aja kalau di rumah ntar banyak yang diem-diem datang. Akhirnya Islam nyebar juga tuh. Lalu ada lagi yang mengusulkan, oh kalau begitu usir aja Muhammad dari kota Mekah. Apa yang terjadi di antara mereka? Ada juga yang menjawab, jangan, kalau diusir nanti di tempat lain dia bikin tempat, kemudian banyak pengikutnya, nanti bisa serang kita. Lalu apa yang terjadi? Si kakek-kakek ini yang tidak lain iblis mengusulkan yang sangat ekstrim. Udah nggak usah pusing-pusing, kalau pengen berhentiin Muhammad menyebarkan agama baru, bunuh saja Muhammad. Ini yang nyaranin iblis ini. Masya Allah. Jadi kalau ada pendakwah sampai diteror, sampai mau dibunuh, ya keturunan iblis mungkin, begitulah dulu begitu. Bunuh aja ini Muhammad. Ada yang nyeletuk juga, wah bahaya kalau Muhammad dibunuh, bahaya, saya nggak setuju. Kenapa? Karena Muhammad ini dua suku besar, Bani Muthalib dan Bani Hashim, ini bisa perang suku nih gitu. Karena iblis licik, Allah aja sampai di debat bagaimana? Gak ada makhluk Allah yang berani mendebat Allah kecuali siapa? Iblis, karena nggak punya akhlak. Iblis itu beriman. Iblis itu beriman. Ya Rabbi itu, manggil Allah aja ya Rabb, percaya adanya Allah, percaya keesaan Allah. Iblis tuh nggak pernah menyekutukan Allah, nggak ada sejarahnya iblis berani menyekutukan Allah, nggak ada. Tuh manusia ada yang berani menyembah selain Allah, berarti kan lebih parah dari iblis. Iblis beriman, iblis berilmu, top ilmunya. Mau bicara ilmu zikir, malaikat kalah. Saking topnya dia punya ilmu, berani mendebat Allah. Ketika dia mendebat Allah, merasa dirinya ini berilmu, itulah yang kemudian akhlaknya jatuh. Semuanya nyembah Adam, fasajadu, malaikat pada nyembah, illa iblis, kecuali
Iblis ditanya sama Allah, "Iblis, kenapa ente nggak mau nyembah Adam?" Jawabannya simpel, saudara. Ana khairum minhu. Masya Allah. Saya lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dibuat dari bahan yang keren. Wah, dia dari tanah, gimana ceritanya? Anak baru kemarin gue suruh nyembah. Dia nggak tahu siapa yang nyuruh. Nih, iblis. Yang kemudian ketika penduduk kota Mekah saat itu yang lagi musyawarah, bahaya ini kalau perang suku. Iblis ngasih saran lagi, tenang, nggak usah bingung. Ini kan ada 12 suku. Muhammad kan cuma 2 suku, cuma 2 kabilah. Begini aja, kirim aja 2 pemuda setiap kabilah. Kalau 10 berarti 20. 20 rame-rame bunuh Muhammad. Nanti kalau perang bareng-bareng perangnya. Masya Allah, iblis nih. Singkat cerita, diikutin sarannya. Yang kemudian semuanya udah pada hijrah. Yang kalau dibilang Nabi kita hijrah karena penakut, ternyata Sayyidina Umar jagoan kota Mekah duluan. Nabi nggak pilih Sayyidina Umar buat nemenin. Yang Nabi pilih manusia yang lembut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang nemenin. Singkat cerita, Nabi dikepung di dalam rumahnya bertiga. Sayyidina Ali, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Ali suruh tidur di tempat tidurnya Nabi. Untuk mengelabui lah, kira-kira begitu. Yang kemudian akhirnya Nabi dikepung oleh 10 kabilah tadi. Setiap kabilah kirim 2 pemuda tuh mau ngebunuh Nabi. Akhirnya Allah perintahkan baca surat Yasin 9 ayat. Yasin wal Quranil Hakim 9 ayat dibaca. Setelah dibaca tertidur semua. Lalu kemudian akhirnya Nabi keluar, sampailah di satu gua namanya Gua Sur, yang kemudian akhirnya lolos lagi, kemudian sampai ke Yasrib. Tuh hijrahnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka au yuqtiluka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan ingin mengusir Nabi, memenjarakan Nabi, membunuh Nabi, tapi semuanya gagal. Siapa yang menggagalkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah khawatir. In tangsurullah yang surkum. Kalau bela agama Allah pasti mendapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walhasil hikmah hijrah akhirnya jadi sempurna Islam, yang kemudian Islam menjadi menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai ke kita semua. Di akhir ceramah saya mau nanya semua nih yang hadir, kita jadi umat Islam senang atau tidak? Menjadi umat Nabi Muhammad senang atau tidak? Siap jaga Islam, siap pertahankan Islam, siap bela Islam. Kalau ada yang merusak Islam, biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala Nabi. Awas nih yang merusak akidah sampai gini hari masih terus. Nih zaman akhir nih. Kata Nabi, sayati ada umati zamanun sanawatu khoda'at. Nanti bakal datang tahun-tahun penuh kedustaan, kata Nabi itu. Di tahun-tahun itu ada yang namanya kelompok Ruwaibidah. Ruwaibidah itu siapa? Ruwaibidah itu orang kagak punya ilmu, banyak bicara. Padahal dukun, ngaku jadi kiai, akhirnya bisa ngomong sama semut. Hati-hati nih. Untung udah dikeluarin fatwanya sama MUI. Alhamdulillah, hati-hati. Ini zaman-zaman akhir, nggak punya ilmunya tapi banyak bicara. Nggak ngerti ilmu nasab, baru mengkaji, belum paham ilmu nasab, udah berani bicara, akhirnya jadi gaduh dan jadi fitnah, saudara. Dari dulu nggak ada yang bicarain nasab para habaib, sekarang orang bicara yang dia bukan ahli nasab. Ini namanya ruwaibidah, kata Nabi. Bakal muncul nih. Benar yang Nabi sampaikan, ibadah Allah. Kayak contoh di pemerintahan aja, bagaimana negeri ini mau maju? Yang bukan ahlinya ditaruh di tempat yang bukan tempatnya. Biasa ngurusin Gojek disuruh ngurusin pendidikan. Bagaimana ceritanya? Bisnis akhirnya. Yang harusnya dokter ngurusin kesehatan, ini kagak, bangkir suruh jadi menteri kesehatan. Ya udah, suntikan dibisnisin dulu akhirnya.
Ini kata Nabi nih, namanya ruwaibidah, akan terjadi, dan ini lagi terjadi. Maka di akhir ceramah saya untuk mempertahankan agama, akidah nih, syariat, akhlak, wa kunu ma'as shodiqin. Syaratnya cuma satu, kita jangan jauh dari orang-orang yang benar. Karena ini tahun-tahun penuh dengan kedustaan, maka kita harus dekati orang-orang yang benar. Jangan jauh dari orang-orang yang benar, saudara. Ini perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Siapa nih as-shodiqin? Siapa ini as-shodiqin? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika humus shodiqun. Cuma dua orang-orang yang benar yang harus kita pegang, kita datangi, kita dekati, jangan jauh kita dari mereka. Yang pertama, orang yang punya iman kepada Allah dan Rasul, lam yartabu, tidak ada keraguan, mantap imannya. Kata Allah AA, kata Allah BB, kata Nabi AA, kata Nabi BB. Deketin. Apakah dia ulama seperti ini? Deketin. Atau dia bukan ulama, sekedar teman, orang biasa, tapi menjaga betul ketakwaan. Dia jauhin yang haram-haram. Yang begini as-shodiqin, deketin. Nggak mesti ulama. Orang biasa, pedagang, tapi sholat, jauhin kemaksiatan. Ini yang harus kita pegang. Jelas apa jelas? Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Yang kedua, jangan jauh dari para pejuang-pejuang Allah yang menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan jihad fi sabilillah. Ini orang-orang shodiqun, orang-orang benar seperti ini, saudara. Semoga kita semua diselamatkan iman Islamnya. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.